Silakan Bu, dilanjut Bu. Kita baru rekam. Silakan Bu. Baik. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Sema Unaidu, Magister Pendidikan. Yang kami hormati tim Quizis Super Trainer Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang penuh semangat dan terus berupaya meningkatkan kompetensi. Mohon maaf Bapak Ibu untuk kehusukan acara kita. Mohon untuk mikrofonnya di-unmute ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu kami ulangi, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang penuh semangat dan terus berupaya meningkatkan kompetensi diri sebagai bentuk dedikasi kita sebagai pendidik profesional. Ini dibuktikan dengan tingginya minat peserta yang mendaftar pada pelatihan ini ya. Kami mencatat dari panitia itu ada lebih 300 peserta yang sudah terdaftar. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang sangat baik ini ya. Saya sangat berbahagia sekali untuk bisa menjadi pembawa acara dalam acara ini ya Bapak Ibu. Dalam atmosfer yang sangat syarat dengan ilmu, di kegiatan pelatihan penggunaan Quizis dalam asesmen pembelajaran yang merupakan kolaborasi antara IGI Kabupaten Oku dan Quizis Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penggunaan TIK dalam belajar mengajar. Patutlah kita mengucapkan ribuan terima kasih Bapak Ibu kepada Quizis Indonesia yang sangat membantu para guru dalam menciptakan asesmen pembelajaran yang sangat bervariatif, menarik, dan tentunya sesuai dengan kodrat zamannya Bapak Ibu. Dan ini juga sebagai komitmen Ikatan Guru Indonesia khususnya daerah Ogan Komering Ulu untuk selalu sharing and growing together. Baik Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Para hadirin kami mohon untuk mengambil sikap sempurna. Mengabdi untuk
menjadi perubahan. Belajar kalau tidak belajar, Ikatan Guru Indonesia, berkembang dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah ibu, majulah ibu. Ikatan Guru Indonesia, jayalah ibu, majulah ibu. Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama Bapak Ibu sampai 3 hari ke depan, mari kita memohon kepada Allah dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Yunsi Emrulis. Kepada Bapak Yunsi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu seluruh peserta, doa kali ini kami pimpin dengan ajaran Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain boleh menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna as'aluka salawatan fid din wa afiatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah ilmu yang terbaik bagi kami para peserta dan seluruh peserta kegiatan pada malam hari ini dan 3 hari ke depan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihilah kami semua dengan ilmu-ilmu yang berkah dan barokah. Amin. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, semoga Engkau lancarkan rangkaian acara ini dan seluruh peserta dapat Engkau mudahkan dalam menangkap, menerima materi-materi yang diberikan oleh para pemateri yang luar biasa ini. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau kabulkan semua doa-doa kami malam hari ini dan sampai akhir acara nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu sekaligus membuka pelatihan penggunaan quizis dalam asesmen pembelajaran. Kepada Bapak Semaun Naidu, Magister Pendidikan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada malam hari ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu hebat semuanya dalam suasana yang mudah-mudahan sejuk meskipun cuaca di luar cukup panas. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di ruang meeting Zoom ini dalam rangka kegiatan yang kita laksanakan, pelatihan yang dikemas bersama oleh tim Quizis Sumatera Selatan dan IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang saya hormati tim Quizis Sumatera Selatan, diantaranya ada Pak Andi Subhan, kemudian Bu Juwairia, Pak Febri Sulih, juga ada Pak Beni Hidayat, lalu Bu Rani Nawangsari, dan Pak Dian Permana. Juga yang saya hormati Ketua Pelaksana kita pada kegiatan kali ini, yakni Adinda Depi Mulyani,
dan juga Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan semoga kita semuanya diberikan nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas nama pengurus daerah IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di antaranya yang pertama adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim Kuisis Sumatera Selatan yang telah bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam bentuk pelatihan pemanfaatan Kuisis dalam asesmen pembelajaran. Biasanya kita mengenal Kuisis itu hanya sebagai kegiatan yang cukup menyenangkan di sela-sela kegiatan pelatihan yang biasanya digunakan oleh para pemateri untuk memancing atau mengetahui sejauh mana para peserta memahami materi yang diberikan oleh pemateri. Tetapi kali ini tim Kuisis Sumatera Selatan mengemas kegiatan ini untuk memanfaatkan Kuisis bukan hanya sebagai sebuah kegiatan penyela, tetapi merupakan pemanfaatan Kuisis dalam asesmen pembelajaran. Kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka, asesmen ini merupakan suatu hal yang sangat penting di antara proses pembelajaran yang dilangsungkan. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pelatihan pemanfaatan Kuisis dalam asesmen pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat dalam kegiatan ini. Yang pertama, sertifikat webinar. Ini semua yang mengikuti kegiatan dan mengisi daftar hadir, itu semuanya akan mendapatkan sertifikat webinar. Sementara satu lagi nanti akan mendapatkan sertifikat dari Kuisis Indonesia setelah melalui uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat dari tim Kuisis Indonesia setelah mengikuti uji kompetensi. Artinya apabila kita dinyatakan lulus oleh Kuisis Indonesia, maka kita akan mendapatkan sertifikat dari tim Kuisis. Tetapi walaupun Anda tidak mengikuti kegiatan itu, misalnya atau tidak lulus dalam uji kompetensi, Bapak Ibu akan otomatis mendapatkan piagam atau sertifikat webinar dari IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan mudah-mudahan jika Bapak Ibu telah mengisi dan memilih RHK yang sesuai untuk kegiatan ini, maka sertifikat ini akan dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam pengisian RHK itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali dapat bekerja sama dengan Kuisis Indonesia, dan yang menjadi peserta kita pada malam hari ini tidak hanya dari IGI saja, tetapi banyak dari organisasi-organisasi lain, organisasi profesi guru yang lain yang juga ikut bergabung, dan ada juga yang belum bergabung dalam organisasi profesi manapun. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mempromosikan sedikit tentang IGI. Bapak Ibu yang belum kenal dengan IGI, IGI adalah salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Salah satu organisasi profesi guru di antara banyak organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. IGI senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru
Oleh karenanya, IGI senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya kegiatan yang kita laksanakan ini. Dan ini kebetulan sekali mengisi salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, IGI dalam hal ini katakan saja, misalnya IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu, jika tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam 6 bulan, maka organisasi atau pengurus daerah itu akan segera mendapatkan surat peringatan dari pengurus wilayah, yang selanjutnya apabila 3 kali ke depan tidak juga melaksanakan kegiatan, maka pengurus daerah itu akan dihanguskan. Nah, artinya IGI senantiasa berusaha untuk komitmen meningkatkan kompetensi guru. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam organisasi IGI, kami persilakan untuk bergabung bersama kami di IGI Indonesia. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga kami banggakan, tim Kuisis Sumatera Selatan yang kami hormati. Dengan izin kita semua dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan pemanfaatan Kuisis dalam asesmen pembelajaran secara resmi dinyatakan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Swaunaidu. Bapak Ibu, dengan telah dibukanya acara kita pada malam hari ini, tibalah kita di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari para narasumber hebat kita, tim Kuisis Super Trainer Sumatera Selatan, yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami, Depi Mulyani, Sarjana Pendidikan GR. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu untuk sesi pembukaan ini. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya dan tetap semangat. Ingat Bapak Ibu, ada 2 sertifikat yang tersedia dalam acara ini ya, baik itu seminar maupun pelatihan. Cukup besar angka yang bisa kita tambahkan dalam pengisian RHK kita. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara undur diri sejenak. Selamat mengikuti di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Baik. Gimana Bu Depi? Ya, Baik, terima ya. kasih Bu Indah Pagiriani. Izin off-cam sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Indah, luar biasa malam ini dengan peserta yang masih separuh nih ya Bu Indah, 217. Nah, dari 400 sekian mungkin ada beberapa yang baru mau masuk atau mungkin ada kendala, tapi saya yakin tidak akan menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk tetap mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan saya Depi Mulyani sebagai moderator pada pelatihan malam hari ini untuk memberikan jamuan perkenalan pertama untuk narasumber kita yang luar biasa, dimulai dari sosok seorang perempuan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang melihat ke arah Ibu Juwairi ya, yang akan menjadi narasumber pertama kita pada malam hari ini. Ibu Juwairi ya, Ibu Juju mungkin ya kita kasih panggilan yang lebih akrab. Bagaimana Mbak Juju ya? Iya. Iya, Ibu Juju adalah narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang guru dari SMKN 1 Pemulutan. Beliau juga seorang kapten Ogan Ilir ya Bu Juju. Kemudian
Beliau juga adalah narasumber berbagi praktik baik di PMM, fasilitator PGP juga, fasilitator di TIK Chromebook, Google Certified Trainer, kemudian beliau juga adalah seorang leader Google Educator Group. Dan masih banyak lagi dari CV-nya Ibu Juwairia ini. Oke, tidak lama lagi Bapak, kita akan menanti bagaimana pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita pada malam hari ini kepada Ibu Juwairia. Dimohon untuk memberikan ilmunya yang luar biasa. Silakan Ibu Juwairia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kedokteran untuk kita semua. Rahayu. Maafkan saya mute dulu semua. Jadi nanti ketika selesai pemaparan, Ibu Bapak bisa bertanya dengan raise hand dulu ya. Kemudian manfaatkan kolom chat jika ada pertanyaan. Salam hormat untuk Pak Semaun Naidu dan semua tim dari IG Oku, juga teman-teman Wizi Super Trainer Sumatera Selatan. Ibu dan Bapak sekalian, karena ini sudah malam, 19.45, Ibu Bapak pasti mengantuk. Siapkan saja dulu kopinya ya. Setelah ini ada Pak Dian nanti akan jangan tertawa. Pak Dian, nanti Pak Dian lanjut tentang asesmen, mencontohkan saya hanya mempertegas bahwa kuisis ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Kamera saya ini tidak baik-baik saja. Kemudian mic-nya sering berpindah. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman Super Trainer memberitahu saya jika suara saya menghilang. Baik, udah tampak ya. Saya mulai dulu dari... Saya mohon bantuannya Ibu dan Bapak juga nanti ikut berperan serta. Slide saya tidak akan muncul, tidak akan berjalan jika Ibu dan Bapak tidak ikut bermain. Jadi siapkan dulu kuisisnya. Saya akan kirim ke kolom chat link join-nya. Dan untuk teman-teman yang berpartisipasi aktif, nanti akan diberikan hadiah dari IG Oku. Betul Bu Indah? Iya, ada mengangguk Bu Indah. Saya kirim ke kolom chat dulu ya. Silakan join. Silakan Bapak Ibu join di kolom chat. Masih 0 yang bergabung. Ya, kalau tidak ada yang bergabung kita tunggu sampai besok. Pak 1, Andi Subhan. Yang lain jangan Pak Andi. Lanjut. Ya, 9 baru. Jumlah kita ini 220. Sambil tiduran tidak apa Bapak Ibu. Udah 1, 50 kita tutup. Langsung kita mulai. 30. Silakan dulu ya Bapak Ibu. Pak Semail, ikut Pak Semaun ya. Silakan. Oke, kita tutup 50 orang lah. Masih ada yang bergabung. Saya tutup aja. Saya langsung mulai ya Ibu Bapak. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah presentasi yang saya buat dengan Quizizz. Jadi Quizizz itu bukan cuma untuk membuat kuis saja, tapi Bapak Ibu bisa membuat presentasi dengan menggunakan Quizizz ini. Silahkan yang baru bergabung juga lanjut saja ya. Sekarang, Ibu dan Bapak, sebentar, bantu saya mengetikkan satu kata tentang kurikulum merdeka. Silakan. Di Quizizz-nya ya, Bapak Ibu ketikkan. Oke, P5. Menarik. Oke, ajaib. Oke, nanti saja ini yang memiliki kerapan. Silakan.
Kita tunggu dulu. Baru 45 yang menjawab. Oke, sambil Bapak Ibu menjawab, di sini yang paling banyak dijawab oleh teman-teman guru itu adalah P5. Ibu Violita, mohon tidak menggunakan annotate ya. Sesuai kebutuhan siswa, keren. Bebas berekspresi. Oke, ada juga ya. Ada tidak yang merasa terbebani? Menarik, ada 7 orang, menyenangkan. Ya, saya bukan tanya kuisisnya ya, tapi IKM-nya. Mengagumkan, bebas berekspresi, diferensiasi. Ini oke, kreatif, menyenangkan, menarik, kita garis bawah ini. P5. Baik. Oke, Bapak Ibu. Yang saya tampilkan saat ini adalah mode awan kata yang ada di Quizizz. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk asesmen diagnostik kepada siswa Bapak Ibu. Tidak harus pelajaran Bapak Ibu, tidak harus materi Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu boleh tanyakan keadaan siswa di awal pembelajaran. Apa yang terjadi pada teman-teman guru yang lain ketika menggunakan Quizizz dengan menggunakan awan kata ini, mereka cukup menyukainya karena siswa bisa berekspresi pada saat pembelajaran. Oke, saya lewatkan ini, sudah jelas Bapak Ibu merasa menarik dan menyenangkan di kurikulum Merdeka, tapi juga hal yang paling besar sini, satu kata mungkin masih bingung atau yang paling menarik itu adalah P5. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sepertinya saya harus, coba saya hapus dulu ini. Bisa nggak saya menghapusnya ini? Oke, bisa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu dan Bapak, kita bicara tentang penilaian atau asesmen dalam pembelajaran. Kalau dalam kurikulum Merdeka, itu sering sekali Bapak Ibu mendengar tentang asesmen formatif, asesmen sumatif. Boleh ketikkan di kolom chat, adakah Bapak Ibu yang paham tentang perbedaan kedua asesmen ini? Atau masih banyak yang bingung? Silakan kalau masih banyak yang bingung ketik 1, kalau sudah sangat paham ketik 2 di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian saya lihat juga. 1, 1, 2, 1, iya 1, 1, 1. Saya akan menjelaskan secara singkat bahwa kedua penilaian ini harus seimbang dalam pembelajaran. Asesmen formatif adalah fondasi untuk meningkatkan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Kemudian untuk asesmen sumatif, Ibu Bapak dapat memberikan gambaran keseluruhan pencapaian siswa Bapak Ibu. Nah, keseimbangan antara kedua ini penting untuk mencapai hasil pembelajaran Bapak Ibu selama satu fase itu optimal. Oh, contohnya apa Bu Juju untuk asesmen yang formatif? Contohnya itu diskusi kelompok, kuis singkat. Nah, makanya di sini Quizizz bisa menjadi salah satu referensi Bapak Ibu, aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Dan di Belajar ID, ketika Bapak Ibu menggunakan Quizizz, itu sudah menggunakan akun super. Tapi Bu Juju ketika kami buka, kok masih basic ya? Coba deh Bapak Ibu buka Quizizz-nya masing-masing dengan menggunakan akun Belajar ID. Di situ masih tertulis basic, tapi sebenarnya Ibu Bapak nanti dijelaskan oleh Pak Dian, fitur-fitur yang super itu Bapak Ibu bisa gunakan. Baik, Ibu Bapak, untuk asesmen formatif ini ada diskusi kelompok, kuis singkat, tugas harian, dan portofolio yang dikerjakan oleh anak-anak Bapak Ibu. Kalau sumatif, ini biasanya pada ujian akhir, proyek akhir, presentasi akhir, dan portofolio produk akhir, seperti yang seringkali kita lakukan. Kemudian frekuensi dari asesmen formatif ini sering, contohnya diskusi kelompok. Tentunya setiap Bapak Ibu mengajar akan ada diskusi kelompok, dan itulah asesmen formatif. Kalau sumatif ini karena dikerjakan di akhir periode, penilaian akhir, maka jarang pada saat pembelajaran. Tidak continue, tapi di akhir. Baik.
Kemudian apa peran kuisis di sini? Bapak Ibu bisa membuat kuis. Kuisnya itu tipe soalnya beragam. Boleh ya nanti Pak Dian akan menunjukkannya. Bapak Ibu fokus dulu ke sini. Jadi Ibu Bapak tahu, kuisis ini bisa ini loh, bisa membuat tipe soalnya banyak. Ada berbagai macam fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan Quizzes. Banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi lain. Tetapi kenapa harus Quizzes? Quizzes banyak sekali pembaharuannya, Bapak Ibu bisa menggunakan AI. Sehingga teman-teman guru yang saat ini hadir tidak perlu capek lagi membuat soal. Dengan bantuan Quizzes, Bapak Ibu bisa membuat soal instan, dan di perpustakaan Bapak Ibu bisa menggunakan materi banyak guru yang sudah di-sharing. Oke, Ibu dan Bapak, terdapat soal tipe uraian video, audio untuk mengukur kemampuan 4C siswa. Jadi guru dapat mempersiapkan latihan soal dengan memanfaatkan soal yang ada di perpustakaan tanpa membuat soal-soal baru. Bapak Ibu tinggal mengedit dan menambahkan saja. Kemudian Ibu dan Bapak dapat menggunakan fitur teleport. Itu yang bagaimana ya Bu Juju? Nanti dijelaskan oleh Pak Dian. Ibu Bapak, di sini juga di Quizzes ini terdapat mode fokus untuk melatih kejujuran dan kemandirian siswa untuk mengerjakan latihan soal atau simulasi ujian. Bagaimana ya mode fokus ini? Contohnya gini, Ibu Bapak, saya ada kuis di Google Form. Saya kalau menggunakan Google Form, saya harus menggunakan aplikasi yang lain, contohnya Exomora, agar si siswa tidak bisa membuka tab lain ketika ujian. Tapi kalau hanya menggunakan Google Form saja, anak-anak bisa mengcopy soalnya, kemudian pindah ke tab lain, dapat deh jawabannya. Apalagi sekarang AI sudah banyak difungsikan. Lalu untuk menindak ini, di Quizzes ada mode fokus, di mana Ibu Bapak bisa mengunci, dan Ibu Bapak bisa tahu di mana ada siswa yang membuka tab lain, kecuali soal yang Ibu Bapak berikan dengan menggunakan Quizzes ini, itu akan menjadi merah. Dan Ibu Bapak bisa tahu bahwa siswa ini melakukan kecurangan. Begitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ibu Bapak masih di situ kan? Sepertinya sudah off-cam semua. Ketik satu dong. Bapak Ibu tertarik menggunakan Quizzes? Luar biasa. Ada Pak Indra ya? Jauh sekali mainnya, Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Lalu, Quizzes bukan cuma membuat kuis. Ibu Bapak bisa membuat e-modul. Saya membuat e-modul dengan menggunakan Quizzes karena di dalamnya saya bisa memanfaatkan fitur yang seperti tadi ada awan kata. Saya bisa interaksi dengan siswa saya agar bisa lebih di kelas itu lebih apa ya? Lebih semangat siswanya, lalu interaksi kami lebih dapat ketika saya mengajar. Siswanya nggak ngantuk karena saya guru SMK. Guru SMK ini dalam satu hari itu saya bisa mengajar sampai 7 jam pelajaran. Dari jam pertama sampai jam ke-7 itu semuanya Bu Juju yang ngajar. Bayangkan kalau saya hanya ceramah saja, tanpa memberikan ice breaking, tanpa menggunakan aplikasi atau pembelajaran yang inovatif. Tentunya siswa saya akan mengantuk. Semoga malam ini setelah Bapak Ibu memahami bahwa Quizzes dapat membantu Bapak Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan Quizzes. Lalu kemudian ada LKPD. Saya juga membuat LKPD di sini, selain saya memaparkan bahwa cara penggunaan LKPD-nya, kemudian saya contohkan soalnya, anak-anak bisa melanjutkan untuk melihat atau mengerjakan LKPD yang sudah saya buat. Template slide-nya banyak Bapak Ibu, dan ini beragam. Bapak Ibu bisa mengimport presentasi Bapak Ibu yang dalam bentuk PPT, slide, itu ke PDF juga ya, ke Quizzes secara langsung. Slide saya ini awalnya itu dalam bentuk Google Slide. Kemudian saya import langsung ke Quizzes, jadilah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengembed link YouTube ataupun link-link pembelajaran yang lain
ke kuisis Bapak Ibu dalam presentasi kuisis Bapak Ibu. Dan juga bisa menyisipkan konten pembelajaran apapun di kuisis ini ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu dan Bapak, kuisis mendukung pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 hal yang kita perhatikan di sini, diferensiasi konten, proses, dan produk. Poin dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terpenting itu adalah kesiapan belajar siswa kita, minat murid kita perhatikan, lalu profil belajar murid kita bagaimana. Ini bisa dilengkapi dengan menggunakan kuisis Ibu Yeni. Nah, kelebihannya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, Ibu Bapak bisa membuat soal-soal yang beragam. Bapak Ibu bisa coba deh sekarang. Selain awan kata tadi, Bapak Ibu bisa mencocokkan gambar. Nah, itu akan sangat disukai oleh siswa Bapak Ibu pastinya. Ada juga dengan mode game yang nanti akan diperagakan oleh teman-teman kuisis yang lainnya. Mr. Pig dan mode game yang lain bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, Ibu Bapak, mohon tidak menggunakan annotate, jangan mencoret. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Rusmina. Nggak apa-apa, silakan Bu Rusmina menggambar saja dulu di situ. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, dengan presentasi interaktif tentunya Ibu dan Bapak Guru dapat banyak konten yang Bapak Ibu tambahkan agar siswa kita senang dalam pembelajaran ini. Kemudian saya lanjut ke sini. AKM, gimana dengan AKM ya Bu Juju? Kuisis ini membantu guru mempersiapkan AKM Bapak Ibu. Jadi di sini selain soalnya beragam, Bapak Ibu dapat membuat soal dengan bacaan yang panjang, menambahkan gambar, infografis, apapun yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Lalu ada equation. Apa itu equation? Bapak Ibu yang matematika, fisika, mengajar eksak, itu bisa menambahkan equation tanpa harus ngambil dulu dari Google, kemudian tempel itu saya dulu Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah ada, jadi tinggal mengklik saja, nanti kami contohkan. Lalu di sini kita juga membantu siswa untuk mengerjakan latihan soal dengan berbagai mode permainan. Contohnya Master Epic, Bapak Ibu guru ini senang sekali dengan mode ini dan saya yakin siswa-siswa kita senang. Siswa saya juga senang tadi siang saya memakai ini untuk menarik perhatian siswa karena saya ngajarnya 7 jam Bapak Ibu. Setelah istirahat itu, setelah makan, otomatis anak-anak ngantuk ketika diajak untuk ikut kuis dengan mode permainan ini, mereka semangat kembali. Dan oke, yang perlu Bapak Ibu ingat ketika melakukan pembelajaran di kelas, Ibu dan Bapak teman-teman belajar kami di sini, belajar itu bukan tentang menghafal, tapi tentang memahami, menemukan makna. Lalu Bapak Ibu harus membuat pembelajaran di kelas Bapak Ibu itu menjadi petualangan yang menarik, sehingga berkesan di hati murid Bapak Ibu, dan bukan menjadi beban yang membosankan. Baik, terima kasih banyak Ibu Indah. Saya kembalikan, Bu Depi ya? Saya kembalikan dulu ke Bu Depi. Iya, terima kasih Bu Juju. Luar biasa. Bapak Ibu boleh kasih jempolnya untuk Ibu Juju yang sudah luar biasa nih memberikan pemaparannya. Bapak Ibu masih ada di tempat? Saya yakin walaupun sambil off cam. Oke, terima kasih Bu Sofia untuk jempolnya. Boleh yang lain kita kasih jempolnya dulu untuk Bu Juju? Baik, terima kasih banyak. Jadi saya setuju banget nih sama Bu Juju yang mengatakan bahwa belajar itu seharusnya memberikan petualangan yang menarik untuk anak-anak. Dan saya yakin lewat kuisis ini kita bisa lebih berkreasi lagi dan pastinya ini baru pembukaan Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Dian. Pak Dian sudah ada di tempat ya Pak Dian ya? Oke, siap Ibu. Baik, kita nggak mau nunggu lama nih Pak Dian. Pak Dian mau menerangkan Pak Dian sendiri atau saya yang mau menerangkan Pak Dian? Silahkan Ibu aja deh. Baik. Iya. Apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu, beliau ini juga sosok yang luar biasa
saya, karena yang hadir di sini tentu bukan yang sembarangan, karena mereka semua adalah para QST, yaitu Quizzes Trainer ya, yang dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, sedikit mengenai Pak Dian. Pak Dian Perdana Putra MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri Muara Lakitan. Nah, Muara Lakitan ini di Musirawas ya Pak Dian ya? Iya, Ibu. Benar, baik. Beliau juga seorang pengajar praktik pendidikan guru penggerak, seorang Google Certified Trainer juga tahun 2021. Beliau juga fasilitator guru penggerak. Wah, luar biasa nih. Puisi Super Trainer 2024, Bapak Ibu. Beliau juga termasuk ke dalam Sahabat Teknologi Sumatera Selatan dan sampai sekarang sebagai Ko-Kapten Belajar ID Musirawas. Benar ya Pak Dian ya? Iya, Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama lagi, sudah tidak sabar untuk mengulik karena tadi Bu Juju sudah ngasih kulitnya aja nih, sekarang kita buka sampai ke dalamnya. Silakan Pak Dian Perdana. Oke, makasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih, malam-malam masih semangat semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Deti, Pak Semaun, dan Bu Yinda. Pada kesempatan kali ini saya mendampingi Bu Juju nih. Suatu kehormatan yang bisa dampingi Bu Juju untuk sesi webinar ya. Sesi webinar pertama untuk Quizzes di IGI Ogan Komering Ulu. Dan pada sesi berikutnya nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan KST lain yang super keren ya Bapak Ibu. Jadi saya melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Juju tadi. Izin saya screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya nggak banyak nih share screen-nya. Kalau misalnya Bu Juju tadi slide-nya banyak, saya dikit aja, satu aja slide-nya Bapak Ibu. Jadi ini nih. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Nih, ini adalah fitur-fitur Quizzes nih. Kalau Bapak Ibu menggunakan Quizzes basic, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai akun Gmail biasa, atau pakai nomor HP, atau pakai akun fake ya, itu bisa buat akun Quizzes, tapi fitur-fiturnya terbatas nih Bapak Ibu. Jadi cuma aja 7 tipe soal, AI generasinya cuma 4 omni, fitur laporan standar, perpustakaan publik standar, kuota peserta cuma 500 ya per game, simpan konten ke publik, penyimpanan konten terbatas, penugasan PR maksimal itu cuma 10 hari Bapak Ibu. Lalu kurasi kuis berdasarkan topik di kurikulum Merdeka. Ini yang terjadi jika Bapak Ibu menggunakan akun biasa nih Bapak Ibu. Akun Gmail biasa ataupun nomor HP atau juga akun fake Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu memanfaatkan akun Belajar ID Bapak Ibu nih, di sini Bapak Ibu sudah ada peningkatan. Dia udah hampir sama kayak Quizzes Super nih. Akun Supernya itu kelebihan bedanya cuma 1 poin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun belajarnya nanti bareng-bareng deh kita aktifin Quizzes-nya. Di sini kelebihannya apa? Kalau misalnya di Quizzes basic itu cuma 7 tipe soal, di Quizzes dengan menggunakan akun Belajar ID ini udah 18 soal. 18 tipe soal, sama seperti Quizzes Super nih Bapak Ibu. Ini 18 juga dan ini 18. AI-nya sama generasi 4 Omni Bapak Ibu ya. Terus fitur laporannya ini standar. Yang ini plus edit ya. Perpustakaan publiknya udah premium. Kalau yang Bapak Ibu pakai akun biasa ini perpustakaan publiknya masih standar nih Bapak Ibu. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu nggak manfaatin akun Belajar ID-nya untuk digunakan fitur-fitur Quizzes. Kuota pesertanya ini juga sama nih Bapak Ibu, 500 ya. Simpan konten publik juga ada, serta penyimpanan konten tidak terbatas, penugasan PR selama 10 hari,
kurasi kuis berdasarkan topik kurikulum merdeka, upload audio, video sebagai soal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa video ataupun audio yang Bapak Ibu miliki dari akun YouTube Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu langsung embed linknya di embed, udah jadi soal tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bikin video pembelajaran sekitar durasi 4 menit ya Bapak Ibu ya, atau 7 menit, Bapak Ibu ambil videonya, nanti dia langsung buat soal sendiri tuh. Tipe soalnya juga Bapak Ibu bisa atur, pengen esai, pengen pilihan ganda, itu bisa Bapak Ibu atur. Lalu upload audio dan video sebagai jawaban. Nah, ini kelebihannya ketika Bapak Ibu nanti menggunakan Quizizz dengan akun Belajar ID. Jadi nanti kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita pakai akun Belajar ID-nya, sehingga akun Belajar ID-nya itu yang benar-benar bermanfaat nih. Bukan cuma buka untuk login PMM ya Bapak Ibu ya. Apalagi cuma login untuk pengelolaan kinerja. Kita bisa manfaatkan akun Belajar ID-nya dengan fitur-fitur Quizizz. Oke, ini adalah singkatnya ketika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Sekarang saya akan langsung coba ke akun Belajar ID saya. Saya untuk akun supernya saya menggunakan akun yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk kali ini saya gunakan akun Belajar ID saja karena biar nanti Bapak Ibu bisa bareng-bareng coba nih. Ini oke. Oke. Ini akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu di sini nih. Nih kalau akunnya akun Belajar ID saya ya Bapak Ibu ya. Saya login menggunakan akun Belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, di sini ada tulisan nih Bapak Ibu. Di akun Belajar ID. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akunnya sudah akun super, di sini tulisannya akun super nih. Oke, jadi Bapak Ibu sudah menggunakan akun Belajar ID. Sekarang kita coba nih apa aja yang udah diceritain sama Bu Ju tadi. Gimana mau transport ya atau mau kita embed linknya. Kita coba nih. Oke, pertama saya kasih pengenalan dulu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke Quizizz itu perhatikan ini dulu linknya quizizz.com. Jadi Z-nya itu double ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Z-nya satu, salah tuh. Oke, jadi Z-nya double. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke Quizizz, itu Bapak Ibu langsung dihadapkan dengan apa nih yang pengen Bapak Ibu buat? Kuis atau presentasi. Jadi kalau misalnya yang kayak Ibu Juju tadi buat adalah presentasi Bapak Ibu. Jadi kita coba dari presentasi aja dulu nih yang simple ya. Nanti Bapak Ibu lebih jelasnya di hari-hari berikutnya nih ketika Bapak Ibu nanti ketemu sama Pak Andi, Pak Beni, Pak Febri, dan Bu Rani. Nah, ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu males nih, saya males bikin presentasi mulai dari awal, slide awal, saya mau ambil dari Google Slide aja nih, kayak Bu Juju tadi. Tinggal aja Bapak Ibu sini, klik import slide dari Google Drive. Klik di sini. Setelah itu Bapak Ibu pilih di sini import dari Google Drive. Verifikasi dulu. Sebentar. Nih, udah ada banyak nih. Apa namanya, Google Slide ataupun PDF yang ingin Bapak Ibu masukkan. Oke. Ini saya ambil yang mana ya? Contoh saya ambil yang ini aja nih. I love Quizizz. Ini formatnya warna kuning kayak gini, Google Slide ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya klik, select. Udah, tinggal tunggu aja dulu. Dia lagi import.
Nanti setelah proses importnya selesai, nih sudah ada nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja nih mana yang pengen Bapak Ibu ambil, mana yang pengen Bapak Ibu buang nih dari slide-slide ini. Ini ada 17 slide ya Bapak Ibu ya. Ada 17, Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu filter yang mana yang pengen Bapak Ibu ambil, mana yang Bapak Ibu kira-kira nggak dibutuhin. Jadi kalau misalnya ini saya anggap saya kurangin jadi misal jadi 10 slide aja ya, gini ya. Nah, jadi yang bagian awal ini nggak masuk nih. Nanti mulai dari slide yang ini. Karena makin banyak slide, makin lama nih Bapak Ibu. Jadi saya kurangi. Oke. Nah, ada pilihan ketika Bapak Ibu klik import, dia ada pilihan slide-nya yang dapat diedit atau slide yang tidak dapat diedit. Nah, permasalahannya ketika Bapak Ibu menggunakan slide yang dapat diedit, kadang tulisannya berantakan nih Bapak Ibu. Tulisannya itu jadi spasinya kadang nggak beraturan, ada yang dempet, ada yang kejauhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengen aman, saran saya menggunakan slide yang tidak dapat diedit. Jadi kalau yang ini dia udah tulisannya udah mantep nih, nggak perlu diedit-edit lagi, tinggal Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada penambahan slide, tinggal Bapak Ibu tambahkan aja. Oke, dia tunggu dulu. Jadi kalau misalnya tadi 17 tambah lama nih Bapak Ibu. Udah nih, selesai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah punya slide nih. Udah punya slide yang nanti kira-kira Bapak Ibu bisa gunakan ke siswa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tambah lagi slide-nya, misal slide-nya pengen saya tambah pertanyaan nih. Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian bawah ini, ada pilihan tambah slide ya. Pengen Bapak Ibu tambah slide, tinggal klik tambah. Lalu apa sih yang pengen Bapak Ibu tambahkan di situ? Jadi kalau Bapak Ibu pengen tambah pilihan ganda, tinggal Bapak Ibu tambahkan pilihan ganda. Jadi ibarat ini materi soal, di bawahnya ada pilihan ganda, boleh bisa Bapak Ibu tinggal tambahkan, atau isian singkat nih. Ada susun ulang, menjodohkan, drop and down ya Bapak Ibu ya, seret dan lepas. Nah, ini semuanya bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kalau yang Bu Juju tadi, Bapak Ibu, yang Bu Juju tadi, ini nih, awan kata yang ditambahin Bu Juju tadi. Jadi, misal kita tambahkan awan kata nih. Nah, kasih pertanyaannya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Apa kabar anak-anak hari ini? Udah. Selesai nih Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu simpan aja. Udah jadi satu slide Bapak Ibu. Dengan satu tambahan slide, yaitu awan kata. Kalau Bapak Ibu pengen tambah lagi, tinggal Bapak Ibu tambah lagi slide-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu pengen tambah lagi, tambah nih. Di bagian sini. Pilihannya banyak Bapak Ibu. Jadi pilihannya nggak cuma satu. Jadi sini tadi slide pertama, di slide keduanya tadi ada pertanyaan, apa kabar. Kalau Bapak Ibu pengen tambah lagi di bawah slide ini, tinggal klik tambah slide lagi, pilih lagi deh apa yang pengen Bapak Ibu tambahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pelajarannya daring nih, kondisinya daring, anak-anaknya Bapak Ibu pengen anak-anak tadi buat rekaman video. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada pilihan Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk mengupload video singkat di sini. Jadi kalau misalnya gurunya guru SD ini Bapak Ibu ya, guru SD anak-anaknya yang belum bisa baca ya, belum mengerti instruksi secara langsung, jadi bisa pakai yang ini. Coba misal silakan bacakan doa makan gitu ya, sambil divideokan. Jadi
mereka nanti ketika ini dilempar ke anak-anak, nanti yang dikumpul oleh mereka itu adalah video. Tinggal klik ini aja langsung masuk Bapak Ibu. Atau juga jawabannya berupa audio. Ada juga pilihan seperti itu. Nah, kalau sudah semua, Bapak Ibu bisa langsung simpan nih. Ini disimpan. Oke, oh iya, ini belum ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya, coba misal tadi apa ya? Silahkan bacakan doa makan gitu ya. Enak ya Bapak Ibu ya kalau makan malam-malam gini, enaknya makan apa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu masih standby kan? Masih ya. Masih Pak. Makan mie ya Pak Dian. Enaknya makan martabak, Pak. Makan martabak, Pak. Boleh dikirim nih Pak, bagi-bagi martabaknya Pak. Makan kawan, Pak. Jangan Pak. Oke, ini udah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti kalau misalnya Bapak Ibu ibaratnya punya slide ingin diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan, tinggal Bapak Ibu tambahkan di bawah slide tersebut. Misal Bapak Ibu pengen di bawah sini nih antara slide 5 sama slide 6. Tinggal klik di slide 5 lalu pilih tambah slide. Jadi pertanyaannya akan muncul di slide di antara slide 5 dan 6. Nah, kalau ini tadi sudah semua, Bapak Ibu sudah anggap ini udah pas nih, udah tinggal Bapak Ibu simpan. Simpan, dikasih nama dulu nih Bapak Ibu. Namanya misal, apa ya? Oke, Quizizz Belajar ID ya. Tapi pertanyaannya aneh tadi ya, suruh baca doa ya. Belajar.id, oke. Mata pelajaran ini tinggal Bapak Ibu pilih ya. Kalau lainnya saya tulisin ini aja. Bahasa scroll ini Indonesia nih. Oke. Ini visibilitasnya ini pengen Bapak Ibu pengen dibuat terbatas atau terlihat publik. Jadi kita biar terlihat publik aja biar orang bisa lihat ya. Lalu di sini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar nih sebagai identitas dari soal yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak punya gambar nih masalahnya tuh. Oke, saya masukin virtual background tadi aja ya. Udah. Simpen. Udah. Ini udah jadi nih satu slide nih Bapak Ibu. Oke. Udah ada ini namanya ini informasi mata belajarnya informasi dan teknologi, kelasnya professional development. Kalau Bapak Ibu sudah anggap benar semua, tinggal simpan nih. Nah, setelah disimpan, dia akan tampil ini. Slide-nya tadi Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu jalankan saja slide presentasinya ini dan kita lemparkan ke siswa. Jadi mereka juga bisa lihat dan berinteraksi dengan slide yang Bapak Ibu buat. Lalu yang kedua tadi kalau ini slide seperti yang Bu Juju buat tadi, sekarang kita coba buat soal nih. Soal itu di kuis ya Bapak Ibu ya. Kuis. Nah, sama seperti presentasi tadi, di Quizizz itu udah ada kemudahan. Udah diberikan kemudahan, jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek lagi, Bapak Ibu harus buat soal baru. Jadi kalau Bapak Ibu ada dokumen-dokumen lama, Bapak Ibu bisa langsung import nih. Bisa import, entah itu dari Google Form ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada Google Form sebelumnya, atau Bapak Ibu sudah ada PDF sebelumnya, bisa Bapak Ibu langsung upload di sini. Atau kalau Bapak Ibu pengen lebih simpel lagi,
pakai AI nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai AI. Nah, jadi kalau pakai AI, ini ada banyak pilihan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa unggah dari perangkat, import dari drive, mengambil gambar, ada Bapak Ibu ketikkan perintah nih Bapak Ibu ya. Perintah seperti AI biasanya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ketikkan prompt-nya apa, mata pelajarnya apa, berapa soal, nanti itu akan muncul sendiri. Bapak Ibu bisa juga copy dari web. Jadi Bapak Ibu searching di Google gitu, Bapak Ibu pastekan di sini, nanti juga bisa jadi soal, atau Bapak Ibu yang paling keren dari YouTube nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ambil aja nih link dari YouTube yang berisi tentang materi pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, lalu nanti di-generate menjadi soal. Sesimpel itu Bapak Ibu untuk membuat soal sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kayak gini nggak perlu sakit hati lagi nih Bapak Ibu. Sama anak-anak yang Bapak Ibu begadang 1 minggu, terus ketika mereka ngerjain soal, 5 menit selesai tuh Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya saya pengen unggah dari perangkat nih, saya unggah dari perangkat di apa namanya itu di perangkat saya sudah ada soal misal dalam bentuk PDF. Saya ambil soal KSN aja nih. Soal KSN saya open. Saya tunggu soalnya tergenerate terlebih dahulu. Oke. Oke, ini udah selesai Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan nih Bapak Ibu, pengennya berapa soal nih dari PDF ini tadi pengen Bapak Ibu ambil. Jadi kalau Bapak Ibu ambil, saya ambil 5 soal aja ya Bapak Ibu ya, biar enggak terlalu banyak ya. Terus ini geografi. Lalu nah ini kelasnya ya. Kita atur dulu kelasnya jadi kelas 11 nih Bapak Ibu. Nah, lalu di sini saya hasilkan quiz. Udah jam berapa nih Bapak Ibu? Takutnya saya kelamaan. Jam 8.30 Pak Dian. 8.30 ya. Jadi Masih asik. Saya batas jam berapa nih Bu Indah? Hah? Saya jam berapa nih? Terserah Pak Dian, kayaknya ini lagi masih asik ini. Lanjut sampai paper mode aja Pak Dian. Oh, Sampai besok nggak apa-apa. Oke. Lanjut Pak, belum ngantuk insya Allah. Iya. Paper mode nanti biar Pak Febri aja jelasin ya Bu Cucu ya. Oke, kesalahan saya kenapa saya ambil soal KSN. Jadi lama. Oke, ini Bapak Ibu, file yang Bapak Ibu import itu akan berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Kalau filenya terlalu panjang, lembarnya terlalu banyak, dia juga seleksinya juga bakal lama nih Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ketika Bapak Ibu memilih itu biar kalau pengen cepat nih, kalau pengen cepat berarti Bapak Ibu pilih yang simpel-simpel aja nih, jangan terlalu banyak. Jadi ini udah langsung ada nih Bapak Ibu jawabannya. Tapi yang namanya AI tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu selektif sedikit lah, dibaca-baca lagi, siapa tahu ada jawaban-jawaban yang keliru nih Bapak Ibu. Walaupun ini saya yakin udah 80% benar nih, karena di kunci jawaban di ininya tadi, file PDF-nya tadi udah ada kunci jawabannya. Nah, ini udah ada semua nih Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu nanti kalau misalnya pengen Bapak Ibu edit, tinggal edit. Kalau Bapak Ibu
pengen ini dijadiin bank soal, tinggal Bapak Ibu simpan aja. Simpan, nanti suatu saat kalau Bapak Ibu udah 80 soal tadi pengen Bapak Ibu pilih-pilih lagi nih mana yang mau diambil. Bisa Bapak Ibu seleksi lagi soal-soalnya. Udah itu Bapak Ibu. Mudah banget ya Bapak Ibu ya. Ngambil soal dari PDF cuman kayak gitu aja jadi soal nih. Lalu yang lebih mudah lagi ada nih Bapak Ibu, kayak seperti kata Bu Juju tadi, Bapak Ibu bisa ambil soal yang guru-guru lain buat dan dibuat setting publik ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatiin di sini dulu Bapak Ibu. Kuis. Nah, jadi ada pilihan di bagian atas ini. Kuis publik perpustakaan, hasil perpustakaan ini adalah file-file yang sudah Bapak Ibu buat. Kuis ataupun slide yang sudah Bapak Ibu buat itu akan tersimpan di perpustakaan. Kalau kuis publik adalah kuis ataupun soal-soal di Quizizz yang dibuat oleh orang lain dan dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu bisa ambil nih soal-soalnya. Misal saya contoh di sini saya buat di sini udah ada sistem pencernaan ya Bapak Ibu. Saya tinggal klik aja, lalu saya pilih nih banyak soal-soalnya tentang sistem pencernaan. Ini semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu pilih aja mana yang kira-kira sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Lalu nanti Bapak Ibu bisa simpan soal tersebut. Jadi misalnya ini kan ini ada banyak nih. Ini untuk kelas 11, ini untuk kelas 8 SMP ya Bapak Ibu ya. Ini untuk kelas 5 SD, ini ada kelas 3. Jadi ketika Bapak Ibu klik itu di sebelah kanan ini adalah soalnya. Ya, soalnya tinggal nanti kalau misalnya Bapak Ibu anggap yang ini sesuai nih. Lalu Bapak Ibu tinggal klik 2 kali aja pada soal tersebut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di sini bisa salin dan edit atau simpan. Jadi kalau misalnya kata Bapak Ibu ini udah pas nih, ini kurang pas nih, kalau misalnya kurang pas kayak Bapak Ibu edit, tinggal Bapak Ibu aja salin dan edit. Jadi soal yang sudah dibuat oleh siapa tadi namanya? Ibu yang buat soal tadi. Nah, Ibu Suryani ini soal yang sudah dibuat oleh Ibu Suryani ini Ibu salin dan edit. Setelah itu Bapak Ibu seleksi kembali soal-soalnya kalau misalnya ada yang kurang pas menurut Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hapus atau Bapak Ibu pengen tambah soal. Jadi setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih simpan di sini. Udah jadi ini. Oke. Kalau sudah disimpan itu sudah jadi soal Bapak Ibu. Di mana tempatnya? Tempatnya di perpustakaanku. Jadi yang kita buat tadi itu sistem pencernaan jadi kita ya orang buat tadi ya. Ini KSN tadi yang kita import dari PDF. Quizizz X Belajar ID ini yang kita import dari apa namanya itu dari Google Slide ya. Google Slide ini Bapak Ibu. Jadi semudah itu untuk membuat soal Bapak Ibu ya. Jadi banyak fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan, entah itu teleport ya atau embed. Lalu juga Bapak Ibu bisa menggunakan presentasi di Quizizz, bukan hanya soal, dan di presentasinya juga Bapak Ibu bisa modifikasi biar lebih interaktif nih, sehingga kalaupun anak-anak itu bisa lebih tertarik dengan presentasi yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Indah, Bu Devi. Saya tutup dulu.
Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dewi. Oke, terima kasih Pak Dian Perdana Putra yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ya penyampaian dari Pak Dian. Sudah sedikit terbuka mengenai kuisis. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ibu Indah mungkin bisa diambil alih sebentar Bu Indah karena sinyal saya kurang baik. Baik Bu Devi, ini saya ada WA Bu Devi ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah pemaparan materi dari Pak Dian Permana mengenai bagaimana kita mengakses Quizizz menggunakan akun belajar kita ya, membuat akun Quizizz dengan menggunakan akun belajar ID. Terus terang kalau saya secara pribadi ini hal yang baru ya bagi saya. Ternyata banyak sekali fitur-fitur yang menarik yang disediakan oleh Quizizz untuk memudahkan kita dalam membuat ragam asesmen di pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan dibersamai oleh narasumber hebat kita, Bapak Andi Subhan, Esos ya Pak ya. Selamat malam Pak Andi. Oke, sekilas mengenai beliau. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau ya. Beliau juga co-kapten belajar ID Lubuk Linggau. Kemudian juga Google Certified Trainer ya. Beliau juga leader Google Educator Group Lubuk Linggau, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan 9. Wardah Inspiring Teacher, luar biasa sekali Pak Andi. Kemudian Quizizz Super Trainer 2022 sampai dengan sekarang. Sahabat Rumah Belajar Kemendikbud tahun 2019 dan Microsoft Certified Educator. Luar biasa Pak Andi. Silahkan Pak Andi untuk materi yang sudah kami tunggu-tunggu. Silahkan Pak Andi. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Devi, Ibu Dian. Bapak Ibu, kita sebentar lagi nanti teman-teman panitia akan membagikan link daftar hadir. Tapi kami mohon ya, link tersebut jangan dibagikan di grup WhatsApp ya. Jadi cukuplah Bapak Ibu yang hadir di sini yang bisa mengaksesnya. Seperti itu ya. Kalau dibagikan ke grup WhatsApp nanti yang nggak ikut hadir malam ini, dia dapat sertifikat juga. Kan nggak fair ya gitu ya. Rugi dong. Ya rugi dong. Nah baiklah Bapak Ibu, tadi kan Pak Dian, Bu Juju sudah menyampaikan pengantar segala macam. Nah saya akan mensimulasikan sedikit saja biar besok di pertemuan kedua ketika Pak Febri akan mendemonstrasikan fitur-fitur soal super yang ada di Quizizz, Bapak Ibu sudah bisa langsung praktek baik itu dari handphone maupun dari perangkat desktopnya ya. Ini saya share screen dulu terlebih dulu Bapak Ibu. Udah kelihatan ya? Saya tutup dulu semuanya biar biar kerjaannya lebih cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang belum, yang sudah akun belajar ID-nya yang sudah aktif, tapi belum diregistrasikan ke Quizizz ya. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti langkah-langkah ini ya, Bapak Ibu sekalian sebentar. Pastikan akun belajar ID-nya itu sudah diaktifasi ya Bapak Ibu ya. Ini saya pinjam akun teman. Nanti yang untuk domainnya menyesuaikan ya, yang SMA silakan ujungnya SMA, yang SD dan SMP pun seperti itu.
Ini Bapak Ibu ya. Ini akun teman saya yang yang belum didaftarkan di Quizizz. Ini saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu, langkah awalnya Bapak Ibu setelah langkah awalnya pastikan dulu akun belajar ID-nya Bapak Ibu itu sudah tersemat di handphone ataupun di laptop ya. Pasti itu ya, karena selain dipakai untuk Quizizz kan sekarang kan lagi marak-maraknya RHK ya. Nah, di kolom pencarian Bapak Ibu silakan ketikkan situ di Quizizz. Nah, pastikan ini ya Quizizz ya Bapak Ibu, ujungnya double Z ya, kemudian klik enter. Nah, di sini jangan sampai Bapak Ibu salah pilih ya. Kemudian klik yang paling atas. Nah, kemudian langsung aja Bapak Ibu silakan sign up atau login seperti itu ya. Lanjutkan sebagai Tiara, ini udah pakai akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Ini sambutan pertama kali, kemudian silakan masukkan nama Bapak Ibu di sini. Sekolahnya, sekolah Bapak Ibu silakan dimasukkan. Kemudian kalau nggak ada, tinggal klik tambahkan saja di sini Bapak Ibu. Kalau di sini sekolah Bapak Ibu nggak ada ya, tinggal diketikkan di sini kemudian tambahkan gitu. Sudah selesai, kemudian masukkan lagi nama sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Indonesia, kemudian negaranya Indonesia, kemudian kotanya Lubuk Linggau. Ini menyesuaikan ya. Nah, untuk alamat opsional, tidak wajib gitu ya. Silakan mau diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih mata pelajaran Bapak Ibu. Silakan pilih mata pelajaran Bapak Ibu sekalian seperti itu. Misalnya kalau tidak ada mata pelajarannya di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan pilih di sini ini. Klik ketik pilih lainnya. Dan cari ketikan di sini ya. Itu kalau mapelnya tidak ada ya. Ini oke. Kemudian lainnya, kemudian selanjutnya itu kita pilih kelas. Nah, kelasnya Bapak Ibu ngajar kelas berapa tuh? Gitu ya. Di sini saya pilih aja yang teman saya ini 10, 11, mana 11, 12 ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Akun Bapak Ibu udah jadi, udah terdaftar di Quizizz dan siap dipakai. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Untuk fitur soalnya Bapak Ibu sekalian, besok ya. Besok kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan. Ini saya spill saja sedikit biar penasaran. Nah, di sini Bapak Ibu, perbedaan akun super kalau belajar ID yang sudah kerjasama dengan dengan Quizizz ya, udah jadi mitra, kita bandingkan dengan akun Google biasa tuh. Ya, sebentar saya tutup dulu. Perbandingannya di bentuk soal Bapak Ibu. Oke ya, sabar ya. Oke. Ini yang domainnya gmail.com ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, ini kalau kita pakai kita daftarkan di Quizizz, kita buka lembar yang sama Bapak Ibu ya. Kita buka lembar yang sama. Nah, maka akan muncul fitur petir ini Bapak Ibu. Petir ini adalah fitur super yang tidak bisa digunakan oleh Bapak Ibu kalau akun Bapak Ibu domainnya gmail.com. Beda ya dengan akun belajar ID tadi. Sini nih. Tidak ada petirnya ya Bapak Ibu ya. Semua fitur soal ini bisa digunakan. Sementara yang gmail.com itu ini aja yang bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Itu saja sementara untuk pengantar malam ini Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu silakan
Kalau sempat malam ini ya malam ini Bapak Ibu silakan daftarkan dulu, registrasikan dulu akun belajar ID-nya ke Quizizz seperti itu ya. Ikuti saja nanti perintah yang muncul di layar laptop atau layar handphonenya. Itu saja dari saya Bu Depi pengantar untuk besok. Silakan diambil alih lagi. Oke, Mas Andi, terima kasih. Sepertinya malam ini Bapak Ibu hebat nih sudah akan mulai mengotak-ngatik Ya. akun Quizizz-nya ya. Diharapkannya seperti itu ya Mas Andi ya. Memang waktu 1 jam 2 jam ini sangat kurang untuk kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini kami akan sematkan untuk link presensi. Silakan untuk mengisi presensi kehadirannya di hari pertama ini. Bapak Ibu jangan sampai tertinggal. Saya taruh di kolom chat. Jangan dikirim ke ini ya Bu ya, apa Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Ya. Jangan diteruskan ke grup WA Quizizz ya. kita. Betul. Kata Pak Beni tadi rugi dong gitu. Kita sudah dapat ilmunya, kita hadir mindfulness di sini, tapi ternyata yang lainnya yang sedang di sana kemudian dapat gitu kan. Gitu ya Pak Mas Andi ya? Iya, benar sekali. Oke, ada tambahan Mas Andi mungkin sebelum kita menutup? Oh iya. Gimana? Paling ini Bu dalam menu mengisi presensi pastikan nama, gelar jangan salah ya Bapak Ibu ya. Iya, memang kadang-kadang tapi kita sudah settingnya langsung dipilih aja itu Mas Andi. Jadi nanti para pesertanya tinggal mencari namanya masing-masing, instansinya dan lain-lain. Kemudian diharapkan Bapak Ibu untuk selalu hadir hingga akhir kegiatan sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber hebat kita tidak ada yang tertinggal karena di hari ketiga nanti itu ada uji kompetensi ya Mas Andi. Iya benar. Yang pastinya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi siapkan catatan, siapkan kopi mungkin teh di sampingnya sambil terus kita mindfulness. Baik, oh iya satu lagi Mas Andi mungkin narasumber yang lain juga kemudian Bapak Ibu. Setelah ini bolehlah Bapak Ibu silakan menuliskan refleksi pembelajarannya pada malam ini di alamat Facebook-nya masing-masing sehingga bisa menjadi mungkin ya bentuk refleksi mandiri lah seperti itu. Sekaligus juga mengajak untuk yang lain agar bisa sama-sama belajar mengenai pemanfaatan Quizizz ini dalam asesmen pembelajaran. Mungkin seperti itu Mas Andi ya. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu sekitar 14 menit hingga sampai ke pukul 21. Jika ada dari Bapak Ibu yang mungkin penasaran dari tadi ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup 1-2 orang dulu ya Mas Andi ya? Iya, boleh silakan. Bisa raise hand. Oke, sudah ada ini. Dari Ibu Maretawati. Silakan Ibu Mareta untuk open mic. Perkenalkan namanya, dari instansi mana. Terima kasih Bu, sebelumnya saya ucapkan nama saya Maretawati, asal sekolah dari SMP Negeri 32 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri karena ilmunya sangat bermanfaat sekali. Karena jujur saja saya sendiri untuk mengenali Quizizz ini Bu, namanya sudah lama tahu, tapi untuk mempraktekkan secara langsung itu belum terlalu paham Bu. Terus oleh karena situasi kalau seperti yang Ibu jelaskan tadi Bu Juju kalau Bu Juju sama Pak Adi nih, Pak Andi sudah kenal Bu, pernah menjadi pengajar TIK pelatihan waktu 2022 kalau nggak salah. Iya benar Bu Mareta. Iya, masih ada fotonya Pak ya. Iya. Terkait tertarik sekali dengan penggunaan Quizizz ini Pak. Tetapi ada kendala Pak kalau untuk ke siswa itu karena siswa kami Pak ya tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, kalau untuk saya sendiri ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan pada malam hari ini. Insya Allah saya akan mengikuti 2 hari ke depan untuk mengikuti pelatihan ini. Mungkin kalau pertanyaan tidak ada Pak, tapi ada permintaan saja Pak.
Apakah boleh Pak kami terutama saya Pak ya, meminta file materi Pak, supaya kami untuk mempelajari, memperdalam ilmunya itu bisa kami dapat, karena yang dijelaskan tadi hanya poin-poinnya saja begitu Pak. Oh Itu ya, saja nanti Pak. kami lupa Bu nyematkan di kolom deskripsi grup. Biasanya kami sematkan tuh semua aset-aset yang dibutuhkan oleh teman-teman peserta. Nanti kita sematkan di situ ya Bu ya. Nanti ibu-ibu tinggal download semuanya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maretawati. Antusiasnya terlihat dari wajahnya yang cukup senang rasanya ya, tapi kurang puas gitu. Besok lagi kita belajar lagi. Oke, terima kasih Bu Mareta. Selanjutnya ada Ibu Dewi Galuh. Nah, silahkan Ibu Dewi Galuh untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima Oh, kasih. Bapak ya. Ini suaminya. Oh ya, silakan Pak. Jadi Silakan. saya ikut ini Pak, Bu. Istri juga ikut pakai HP sendiri. Kemudian saya juga pakai HP sendiri. Nah ini kan saya lagi mau ngisi link absen Bu ya. Iya. Itu kok atas nama Dewi Galuh Kartika istri saya nggak ada di situ gitu Bu. Kan tinggal pencet-pencet nama-nama aja Bu ya gitu. Ini nggak Ya, ada. betul. Oke, kami catat ya Pak ya. Ya Bu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Bapak mungkin kepada narasumber? Ada Bu, satu kalau yang pertanyaan dari saya secara pribadi. Tadi kan ketika pilih-pilih soal itu katanya misalkan soal yang dari kita upload dari Google Drive itu misalkan ada 40 soal tuh. Kemudian kita itu kebanyakan kita buat 5 aja apa 10 gitu kan. Kemudian tadi saya mengikuti beliau itu kita buat 5 gitu kan. Tapi setelah saya klik 5 tampilannya masih 37 soal ya Bu ya. Apa kurang mencet apa gimana tadi? Mohon penjelasannya. Oke, kita langsung serahkan ke narasumber kita. Monggo, Mas Andi ataupun Bu Juju yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak siapa? Maaf Pak tadi Pak? Ini dengan Pak Kuat suaminya. Pak Dian tadi ya. Oh Pak Kuat, ya silakan Mas Andi. Andi, silakan Pak. Oh, gimana? Oh itu ini Pak, apa kalau lebih ininya file yang diupload itu pastikan jangan ada berisi soal Pak. Pastikan jangan ada isi soal. Jadi file yang diupload baik itu dalam bentuk dokumen ataupun PDF itu Bapak silakan upload hanya berisi materi. Hanya berisi Oh iya materi iya. ya. Kalau Bapak kalau Bapak upload dokumennya di dalam dokumen itu sudah ada soal ya akan mengikuti jumlah soal yang di dalam itu. Tapi kalau kita memang pengen mengatur, pastikan dokumen tersebut hanya berisi file materi saja Bapak. Seperti itu. Iya ya, alhamdulillah makasih Pak. Iya. Ya tahu sama-sama paham. Pak Galuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Mareta dan juga Pak Kuat yang sudah menyampaikan rasa penasarannya kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu, Mas Andi mungkin dengan Bu Juju akan dibuka pertanyaan lagi atau cukup? Masih ada 8 menit lagi, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Diserbu Bu Jujunya ya. Iya, Bu Juju masih semangat ini. Silakan Bapak Ibu, daripada besok lagi nanti keburu hilang apa rasa penasarannya. Katanya ada hadiah ya dari tim Kuisis. Boleh. Oke, Pak Syafiq ya. Pak Syafiq open mic, ingin bertanya kah? Pak Syafiq Bardani atau mungkin Mohon tidak maaf, Mbak. sengaja? Enggak sengaja, mohon maaf. Oh ya, baik. Silakan Bapak Ibu, ada oke, Pak Musadat dari Oki. Salam dari Oku nih. Silakan Pak Musadat untuk open mic. Wabarakatuh.
Kecil Ya, kecilan. mungkin di sini perkenalkan nama kami Musadat, kami dari SD Negeri 4 Tugu Mulyo, Kecamatan Lembing, Kabupaten Oki. Yang kemarin adalah peserta BIMTEK TIK, salah satu fasilitatornya adalah Pak Dian dan Pak apa tadi? Ya, Subhan. Iya. Salam kenal kembali Pak. Nah, Iya, saya di Pak sini telah Sadat. melakukan sebuah kuisis ya. Mungkin di sini saya tidak banyak bertanya karena alhamdulillah kemarin saya sudah bisa berbagi praktik cara pembuatan kuisis di KKG kami itu juga atas dorongan dari Pak Dian juga. Dan di sini saya mungkin mengasih apresiasi sekali dalam kegiatan kuisis mungkin saya akan lebih mengingatkan kembali saya karena banyak kegiatan ya. Mungkin dengan kegiatan ini saya mungkin peningkatan kuisisnya lebih lebih jos lagi lah, nggak kalah dengan Pak Dian ya. Ini mungkin apresiasi apresiasi buat kami dan Pak Dian. Ini yang saya lihat di sini banyak oku ya. Hmm. Mungkin saya salah satu hanya sendiri saja oki di sini dan juga link itu dari Pak Dian ya karena mengizinkan. Nah, saran Pak Dian atau semuanya mohon dong dibuka untuk oki. Nah, gitu ya. Nah, oke itu saja Bu. Kembali ke moderator. Coba kita tes dulu Pak Musadat nih. Yang dari Oki, boleh kasih jempolnya nggak? Atau cuman raise hand deh, raise hand. Biar beliau nggak merasa sendiri. Nah, ada Bu Asi. Ini Bu Asi ini raise hand dari Oki atau mau bertanya ya? Ada Ibu Emma juga. Ibu Emma dari Oki atau ingin bertanya Bu Emma? Mau bertanya, Bu. Mau bertanya, boleh. Tadi ada Bu Asih terlebih dahulu ya, sepertinya. Bu Asih, boleh open mic dulu, Bu Asih. Kalau tidak, oke Bu Asih. Baik, Bu Emma. Silakan Bu Emma Oktaria. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Emma Oktaria. Saya unit kerja di SD Negeri 75 Kubu. Yang ingin saya tanyakan tentang kuisis tadi, Pak. Tadi kan saya sudah coba untuk login pakai akun Belajar ID ya, Pak ya. Nah, di sini kan pas pemilihan subjek, Pak, pas mata pelajaran, di sini kan saya kan ngajar SD tuh, Pak. Apakah sama cara memilih mata pelajarannya dengan SMP dan SD itu, Pak? Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Dian, silakan Pak Dian, Pak Beni. Ya, silakan kepada Mas Andi mungkin atau Bu Juju. Diborong Pak semua. Beni atau Pak Dian saja. Pak Beni, Dian, ya. Pak Pak Beni Beni, ada. Pak Dian, Silakan ya. Pak Beni. Open mic-nya dulu Pak Ben. Baik, suara saya kedengaran, Bu. Jelas Pak. Sudah saya sampai ke Lubuk Linggau, Pak. Iya, dari Jogja sampai ke Lubuk Linggau, jelas Pak. Baik Bu Irma, kasusnya sama. Saya juga sebagai guru sekolah dasar. Kebetulan di antara KSD yang lain ini guru SMA, Bu. Jadi memang mereka malas jawabnya kalau yang pertanyaan tentang guru SD seperti itu. Subjek yang kita pilih itu sebenarnya akan menjadi semacam sugesti atau fit untuk kita dari kuisis nanti. Jadi Ibu pilih aja sebanyak mungkin karena nggak ada batasan juga kan. Iya benar. Jadi bisa pilih bahasa Indonesia, PKN, sesuai mata pelajaran yang saat ini diajarkan di sekolah dasar. Seperti itu ya Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru semua. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin khusus di SMP atau di SMA mengajarnya subjek mater, nah itu boleh secara khusus memilih di domain tertentu, katakanlah social study atau science atau matematik atau selainnya seperti itu. Saya kira cukup jelas Bu Erma ya, dan untuk semua guru SD yang kebetulan hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya.
Ya, baik. Terima kasih. Semoga terjawab Bu Emma ya. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih menuju ke jam 21.00, sehingga dengan berat hati kita harus tutup dulu untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan besok